Iya. Sekarang menurut undang-undang begitu Iya, kan? iya. Adakah di situ keadilan? Nah, kita kembali kepada undang-undang. Apakah yang undang-undang itu memenuhi unsur keadilan? Sekarang saya tanya kepada Bapak, pandangan Bapak terhadap undang-undang itu apakah memenuhi unsur keadilan kalau seperti itu? Nah, tapi kembalikan kepada yang membuat undang-undang, Bu. Kami kan hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Kalau kami misalkan tidak berpedoman kepada undang-undang, kami salah lagi, Bu. Yang saya tanyakan pandangan Bapak, bukan pelaksanaan yang Bapak lakukan. Ya tentu pandangan saya, Bu, saya mengikuti undang-undang. Cukup. Itu dulu, Bu. Makasih. Baik, saya ingin mengklarifikasi kembali. Jadi ketika sudah selesai, sudah ada pengumuman pelunasan, masih ada sisa nih Pak tambahan. Mekanismenya, apakah Bapak menyampaikan kepada PIHK nama antrian, diserahkan ke PIHK mana yang PIHK-nya masing-masing, atau diserahkan kuota, silahkan penuhi sesudahnya? Jadi mekanismenya, Bu, setelah kita umumkan, itu kan data jamaah per tahun di antara mereka juga siapa melihat sesuatunya, Bu. Siapa yang bisa berangkat di tahun bla 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 gitu ya, misalkan. Nah, dari tahun-tahun itu, Bu, tentunya kita silakan diisi. Yang pertama adalah dengan berbasis kuota nasional. Itu, Bu. Maka itu terisi ada 4.200-an. Dari 4.200 itu masih ada tersisa. Nah, kami sampaikan lagi, silakan diisi kembali. Nah, setelah diisikan kembali, Bu, disitulah ada yang mengusulkan tentunya di tahun-tahun berikutnya. Tetapi pada akhirnya kuota kita masih tersisa. Nah, untuk optimalisasi kuota ini tentunya kan kita melihat dari data yang ada yang berbasis kesiapan jamaah. Itu, Bu. Nah, kata kesiapan jamaah inilah, Bu, yang menjadi kunci. Kalau teman-teman di atasnya nggak siap untuk berangkat, dan kita mempercayai dari mana? Dari SPTJM yang dikeluarkan oleh PIHK masing-masing. Dia bertanggung jawab mutlak untuk itu. Itu, Bu. Jadi ada persoalannya begini, Pak, karena di sini disebutkan berbasis siskohat, kan berbasis siskohat kan. Kalau sudah ternyata tetap kalimatnya bukan berbasis siskohat, Bu. Kembalikan ke undang-undangnya. Nah, kan di dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari sebagaimana dimaksud pada itu, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jamaah dan setiap PIHK paling lama 7 hari. Berdasarkan nomor urut, kalau kita melihat bahwa ketika berbasis PIHK maka tentu ada persoalan. Pertama, berbasis PIHK itu ada PIHK yang kuotanya besar, sehingga kemudian nomor-nomor urut itu akan bisa lebih mudah ditarik ke depan dengan jumlah yang besar. Katakanlah saya PIHK yang mendaftar ke saya ada 5.000 dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2025. Ada antriannya panjang, dan ketika kemudian akan berangkat sampai bahkan mungkin sampai 2030 sudah daftar. Sehingga ketika kemudian saya punya PIHK besar, Bu Bulan punya PIHK yang katakanlah cuma 100 yang mendaftar. Ketika basis PIHK di tempat saya, antrian menunggunya bisa jadi lebih lama daripada yang daftar di PIHK-nya Bu Wulan. Artinya ketika itu yang tadi sama Pak John Kennedy sampaikan, buat apa di siskohat itu, jadi kelihatan ketidakadilannya untuk urutan berikutnya itu, ya kan? Misalnya yang antri di saya bisa ada yang sampai lebih dari 7 tahun, bisa jadi 8 tahun. Di Bu Wulan bisa karena jumlahnya cuma sedikit, jadi dia lebih cepat, misalnya 4 tahun, 5 tahun. Ketika dibuka seperti ini, maka akhirnya kemudian yang antri di saya tidak akan bisa mendapatkan tempat seperti yang antri di Bulan misalnya.
Kan kalau kita lihat begini kan gitu, karena basisnya adalah PIHK. Sehingga itu akan menimbulkan pertanyaan jamaah, buat apa saya antri lebih banyak tapi ternyata basisnya adalah PIHK. Karena memang undang-undangnya seperti itu, Bu. Sekarang menurut Bapak begitu aja? Iya. Oh, baik. Selanjutnya Bu Endang. Iya. Sekarang menurut undang-undang begitu Iya, kan? iya. Adakah di situ keadilan? Dan kita kembali kepada undang-undang. Apakah yang undang-undang itu memenuhi unsur-unsur keadilan? Sekarang saya tanya kepada Bapak, pandangan Bapak terhadap undang-undang itu apakah memenuhi unsur keadilan kalau seperti itu? Nah, kami kembalikan kepada yang membuat undang-undang, Bu. Kami kan hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Sebagai Kalau kami pelaksana. misalkan tidak berpedoman kepada undang-undang, kami salah lagi, Bu. Yang saya tanyakan Iya. pandangan Bapak, bukan pelaksanaan yang Bapak lakukan. Ya tentu dalam pandangan saya, Bu, saya mengikuti undang-undang.